Bab 3491, Melarikan Diri. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Tepat saat kepala prajurit kedua ditelan oleh ngengat mekanik, pikiran Ye Xuan juga membunyikan perintah sistem yang familiar, selamat atas tuan rumah, menemukan bahwa ia dapat menelan kehidupan cerdas. Hong Tu, kehidupan mesin, tingkat evolusi sedang. Apakah Anda langsung menelannya? Yang ketiga adalah jenis fagositosis dan pemurnian ketiga. Ye Xuan tidak ragu-ragu. Bahkan jika ia memberikan jawaban positif, maka sosok itu akan berubah menjadi vektor aliran hitam, dengan cepat mengabaikan dan menghindari pengepungan. Serangan 6 serangga perang mekanis, seperti Kaisar Cao Feng. Booming, kartu karma. Hampir pada saat yang sama, tubuh warp mekanis yang kehilangan kepalanya tiba-tiba mengeluarkan raungan besar, dan sejumlah besar suara yang berjalan secara mekanis keluar, padat dan memekakkan telinga. Dalam sekejap mata, tubuh warp mekanis yang panjangnya hanya sekitar 5.000 meter berubah menjadi bentuk yang besar dan tidak teratur dengan bola tidak teratur sekitar 30.000 hingga 4.000 meter. Karena proses ini terlalu tiba-tiba, dan keenam prajurit mekanik seperti Kaisar Cao Feng sedang dalam ayunan penuh di bawah amarah, perluasan tiba-tiba serangga perang tanpa kepala, hampir melukai salah satu cacing perang, dan akhirnya candid yang berbahaya. Pada titik ini, iblis mekanik telah tiba di kejauhan, dan pikiran Ye Xuan, suara prom sistem pemurnian dan penyelesaian juga terdengar lagi. Hei, selamat kepada tuan rumah, berhasil melahap kehidupan kecerdasan mekanik. Dapatkan inti cerdas mekanik. Di bawah penyelidikan, Ye Xuan menemukan bahwa ada 2 kristal tembus pandang seukuran kepalan tangan di dalam tubuh. Itu adalah inti mekanikku dan hantu, yang sedang disempurnakan saat ini, termasuk kedua orang itu. Data memori juga disimpan dalam repositori data sistem fagositosis, dan Ye Xuan dapat memeriksanya kapan saja. Adapun identitas tingkat tinggi dari keluarga surgawi yang dapat ia gunakan, ia melompat hingga 3, yaitu Sabao Feng, Ku He dan Hong Tu. Tetapi ini tidak cukup. Tujuan Ye Xuan adalah untuk membunuh ke-6 perang mekanik lainnya, termasuk Kaisar Cao Feng. Pada saat itu, dia akan memiliki 9 harta mekanik setelah inti mekanik Sabao Feng. Identitas orang-orang tingkat tinggi yang dapat dikonversi kapan saja, jadi, dengan hak masing-masing, di kota Tianji, pada dasarnya tidak akan terhalang, tindakan apapun dapat dijamin untuk diselesaikan dengan tenang. Masih ada 6 mangsa, dan tugasnya sulit. Ye Xuan tidak senang dengan ini. Sebaliknya, dia menjadi waspada karena dia menyadari masalah, yaitu, dengan lagu-lagu dan 2 orang yang terbunuh dan terbunuh, 6 orang lainnya sangat mungkin akan ada ketakutan akan hal ini, dan mungkin ide untuk mengungsi akan dihilangkan. Selama salah satu dari mereka lolos dari sumber kejahatan, semua yang telah dilakukan Ye Xuan akan langsung terungkap. Kota Tianji, sama sekali tidak ingin pergi lagi, satu adalah melemparkan jaring. Pada titik ini, Ye Xuan sama sekali tidak membiarkannya terjadi, jika tidak semua yang telah dilakukan sebelumnya akan ditinggalkan. Pada saat ini, kemarahan seruan Kaisar Cao Feng dan yang lainnya telah dimulai lagi. Seperti yang diharapkan Ye Xuan, ke-6 orang ini marah, tetapi pada saat ini lebih banyak kejutan dan kejutan. Ye Xuan dalam waktu minum teh yang singkat, 2 serangga perang mekanis terbunuh, mereka tidak hanya mengalami kerusakan paling sedikit, tetapi juga kemudahan penyelesaian. Dengan catatan dan kenyataan berdarah seperti itu, ke-6 orang itu, termasuk Kaisar Cao Feng, akhirnya terbangun, dan pikiran yang telah tercengang oleh kemarahan sepenuhnya memulihkan ketenangan. Sialan, Hong Tu juga gemetar. Segalanya tampak sedikit salah. Mereka berada di luar kendali kita. Jika mereka terus seperti ini, mereka akan menjadi hasil dari saling membunuh. Apakah kamu sudah mengetahuinya? Setiap kali kamu membunuh lawanmu, kepala serangga perang yang kesadaran elektroniknya berada ditelan oleh Sabao Feng dan serangga sihir hitam itu diubah oleh mobilnya. Apa yang dia inginkan? Petik 2. Ini pasti sebuah rencana, kalau tidak, orang bermargasa tidak dapat melakukan hal yang membosankan ini. Apakah rencana terakhirnya, kesadaran elektronik di kepala kedua serangga perang itu? Petik 2. Seharusnya hampir sama. Ini mungkin terkait erat dengan peningkatan mendadaknya dalam tingkat pemahaman dalam integrasi mekanis. Orang ini telah menguasai semacam cara tabu, dapat menelan kesadaran elektronik dari keluarga yang sama, dan mengintip ke dalam kehidupan elektronikku. Memori, termasuk berbagai wawasan kita. Ya, memang harus seperti ini.
Ini adalah rahasia yang mengerikan. Ini terlalu penting. Aku tidak ingin menjadi seorang patriark. Aku sarankan untuk segera mengakhiri misi penjelajahan ini. Ketika aku mengungsi pada saat yang sama, aku harus memastikan bahwa ada seseorang yang bergegas keluar dari sumber kejahatan. Dilaporkan dalam keluarga, jika tidak Sabao Feng akan menjadi kanker, hal semacam ini yang dapat menelan kesadaran elektronik dari keluarga yang sama tidak pernah terdengar, sungguh mengerikan, dan ancaman bagi keluarga surgawiku terlalu besar. Segera dievakuasi. Sekarang para patriark muda memerintahkan, tiba-tiba berubah, misi dibatalkan sementara, semua orang melindungiku dan membantuku mengungsi. Dengan suara seruan ini, keenam serangga perang mekanis semuanya menghentikan serangan, tidak mundur, dan mundur ke jalan. Mereka semua telah memasuki kedalaman area luar sumber kejahatan. Bagian depan adalah zona penyangga antara area luar dan pedalaman yang dalam, tetapi sekarang tiba-tiba mundur, yang membuat Yesuan merasa sakit kepala. Bagaimanapun, kalian tidak boleh membiarkan keenam orang ini lolos, kalau tidak masalahnya akan besar. 6 serangga perang mekanik, satu demi satu, yang kelima, di depan adalah Kaisar Sao Feng. Orang ini tidak bisa tinggal di belakang kuil, mengeluarkan instruksi, biarkan 5 serangga perang mekanik lainnya berlindung. Dia meluncurkan kecepatan, menuju sumber kejahatan di tepi, kalian bisa melarikan diri. Yesuan tidak ragu-ragu, iblis mekanik juga meluncurkan kecepatan, berubah menjadi vektor aliran hitam untuk memotong kekosongan, sama sekali tidak memperhatikan 5 panglima perang yang bertanggung jawab atas perlindungan kuil, terkunci erat di depan Kaisar Sao Feng, mencari orang ini, mengejarnya. Pada titik ini, keuntungan ngengat mekanik sepenuhnya ditunjukkan. Di antara 6 ngengat mekanik, keempat kepala terdiri dari benteng-benteng kecil berdiameter 50.000 meter. Dalam hal energi kinetik, mereka tidak sebaik kelangsungan hidup Xingye. Meskipun penampilan Hoshino hanya 50.000 meter, pada kenyataannya, Yesuanlah yang membatasi pertumbuhannya dan dikendalikan sejauh ini. Tanpa batas, Hoshino tidak dapat tumbuh hingga 100.000 meter. Tingkat benteng besar setidaknya 70.000 meter. Bagian dari mikromolekul auto derivatif cacing dunia yang dapat digunakan untuk menumbuhkan ukuran lambung semuanya digunakan untuk meningkatkan kinerja internalnya. Oleh karena itu, meskipun ukuran lambung Hoshino akhirnya dikendalikan hingga batas benteng kecil berdiameter 50.000 meter, kinerja yang sebenarnya adalah untuk mengejar benteng berdiameter 100.000 meter. Itu serupa dalam hal energi kinetik dan aspek lainnya. Di antara 6 serangga perang mekanis, meskipun 2 di antaranya juga terbuat dari benteng besar dengan diameter 100.000 meter, ukurannya terlalu besar, 1 kepala 5 kilometer, 1 kepala 7 kilometer, dibandingkan dengan serangga sihir mekanis yang hanya sekitar 1 kilometer. Itu sama sekali bukan level. Pada saat ini, kedua belah pihak berkembang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Keuntungan cacing mekanis dalam hal ketangkasan terlalu jelas, energi kinetik benteng kehidupan Hoshino tidak jauh lebih buruk daripada benteng besar berdiameter 100.000 meter. Bahkan di kehampaan yang kosong dan aman, di bawah kecepatan-kecepatan, ia dapat bersaing dengan keenam perang mekanis ini. 4 dari mereka bahkan akan tertinggal. Saat ini, di lingkungan yang keras di mana semua jenis sumber jahat ditutupi dengan celah-celah kehampaan, iblis mekanis telah menempati keuntungan dari ketangkasan. 6 serangga perang mekanis lainnya, karena ukurannya yang besar, tidak dapat berkembang dengan kecepatan penuh atau bahkan dalam kesempatan wabah sesekali, menghadapi celah-celah kehampaan yang datang, tetapi juga harus memperlambat dan menghindari. Dalam keadaan ini, keuntungan dari iblis mekanis tidak sedikit. Hitam dan putih pendek, yang telah berubah menjadi vektor aliran hitam, telah melewati 5 serangga perang mekanis di belakang penutup. Kemudian, setelah menghitung masa lalu, bahkan Kaisar Sao Feng, yang telah bergegas ke depan, juga berada di belakang Yesuan. Pada saat berikutnya, bentuk tubuh iblis mekanik itu tiba-tiba mandek, dan berhenti di kehampaan, lalu membalikkan bentuk tubuhnya, keempat senjata meriam cahaya mati energi antimateri berdiameter 100 meter, sambil berputar, jauh di sana adalah peperangan mekanik yang berubah dari depan, Kaisar Sao Feng dan mobilnya. Panggil, panggil. Suara dari suara yang menusuk itu pecah, dan di dalam keempat laras, sinar energi hitam dari 4 lampu mati antimateri ditembakkan dalam sekejap, semuanya ditujukan pada peperangan mekanik yang diubah oleh Kaisar Sao Feng. Keempat senjata mati antimateri dari benteng kehidupan Hoshino semuanya sepanjang 20.000 meter. Pada saat ini,
mereka dalam bentuk cacing perang di bawah kondensasi ekstrim. Kaliber keempat meriam cahaya mati antimateri ini telah dikompresi hingga ekstrim, hanya sekitar 100 meter. Sebagai hasil dari kompresi akhir kaliber, kepadatan sinar energi lampu mati dapat meningkat pesat. Bahkan jika rasio kaliber tidak proporsional dengan tingkat kompresi, daya juga ditingkatkan, dan kecepatannya bahkan lebih cepat. Dalam sekejap mata, keempat sinar energi cahaya mati hitam ini telah mendekat. Pada saat yang sama, teriakan Kaisar Cao Feng yang penuh ketakutan juga terdengar tiba-tiba. Bagaimana bisa begitu cepat? Masih ada 4 moncong. Kapan meriam cahaya mati kapal akan ditembakkan? Ini persis sama dengan bintang dan hitam penyanyi. Untuk pertempuran mengerikan yang terjadi di alam semesta ketiga, alam semesta pertama juga telah menerima berita. Meskipun saya tidak tahu proses terperinci, situasi umumnya dikuasai. Setidaknya, benteng kecil yang mengerikan dari Raja Rubah memiliki berita menakjubkan tentang 4 meriam cahaya mati kaliber 20.000 meter. Mereka masih menguasainya. Bagaimanapun, ini terlalu subversif dan tidak sesuai dengan teknologi pembuatan kapal perang saat ini. Hanya satu kalimat, tidak ilmiah. Ngengat mekanik sebelumnya telah menunjukkan 4 tabung panjang seperti mulut, tetapi karena mereka tidak memancarkan sinar energi dari senjata cahaya mati, Kaisar Cao Feng dan yang lainnya tidak menyadari bahwa keempatnya bisa seperti tabung universal. Setiap selang ke arah rotasi sebenarnya adalah meriam cahaya energi anti-material 4 tabung. Sampai sekarang, Kaisar Cao Feng terkejut. Kemudian, dalam benaknya, ada kilatan cahaya, yang tampaknya terkait dengannya, dan mengirimkan teriakan ngeri, tidak, ini tidak benar. Dalam berita, kursi Raja Rubah. Ngengat mekanik, tampaknya ada juga 4 selang seperti itu, ya Tuhan, ini tidak benar, kamu. Sabao Feng, kamu benar-benar berkolusi dengan Teran. Kamu dan Tuan Linghu adalah satu kelompok. Harus kukatakan bahwa pikiran orang ini masih sangat fleksibel. Gerombolan mekanik baru saja menembakkan lampu mati antimateri. Dia menyadari masalahnya dan hampir menebak kebenarannya. Singkatnya, batu itu terkejut, terlepas dari puncak peperangan mekanik berkepala 5 yang bertanggung jawab atas bagian belakang kuil, atau Kaisar Iblis yang dipimpin oleh Ye Xuan, yang terkejut, dan yang terakhir bahkan lebih pandangan pertama pada Ye Xuan, raut wajah, bentuk tubuh bergetar. Aku tidak ingin memberitahuku, apakah menurutmu begitu? Itu hanya kerusakan otak. Ye Xuan tidak memperhatikan orang ini. Dia mengalihkan pandangannya dan berkata, jika kakek ini memiliki hubungan dengan rubah yang lebih muda, dia akan menyelesaikannya sepanjang waktu, dan menunggu sampai sekarang. Para penguasa barang tidak berada di tangan keluarga surgawi. Teknologi hitam berbintang, terlalu menarik, hei, sayangnya terlewatkan. Implikasinya adalah jika ada kesempatan untuk mengenal Tuan dan Tuan, saya benar-benar bermaksud untuk berkolusi dengannya dan mengingkari keluarga surgawi. Menyadari hal ini, Canas sangat ingin menangis di tempat. Ini benar-benar kapal pencuri. Bisakah Anda mengedipkan mata? Bengkak, saya mencari orang seperti itu untuk pergi ke Simpul. Berpikir bahwa dia dan pihak lain sudah berada di tali, Canas memiliki perasaan berantakan di angin, dan sekali lagi, seluruh orang itu tidak baik. Oh, booming, hei, suara minyak memercikkan air keras, suara gemuruh besar disertai dengan kilatan besar bunga api listrik, diikuti oleh suara mengerikan Kaisar Cao Feng. 4 sinar energi senjata cahaya mati antimateri, dia baru saja menghindari 3, ini juga berbahaya, hampir menyentuh celah kekosongan tidak terlalu jauh. Yang terakhir yang belum dihindari adalah ekor dari peperangan mekanis. Karakteristik sinar energi antimateri tidak terkalahkan. Semua bahan energi positif akan meleleh ketika mereka menemuinya. Ada lubang besar di ekor serangga perang mekanis. Meskipun hanya berdiameter beras, itu adalah ketegangan untuk menembus lubang itu. Rasa sakitnya tidak terbayangkan. Pada saat ini, suara tragis dari mulut Kaisar begitu tajam sehingga sangat ekstrim. Super sebelumnya, orang ini benar-benar takut, dan perawakannya tidak hanya berhenti, tetapi dia bahkan tidak berani bergerak maju, dan dengan cepat mundur, termasuk 5 peperangan mekanis yang telah ditinggalkan di belakangnya. Kecepatan iblis mekanis sangat cepat, dan sosoknya cekatan. Di lingkungan ini, mereka dapat mengejar mereka kapan saja. Pada saat itu, sinar energi meriam cahaya mati antimaterial 4 pipa adalah tembakan, yang pada dasarnya dapat memblokir semua retret. Katakanlah mereka semua berada di udara,
untuk memastikan satu atau dua pilar cahaya energi mengenai target, pihak lain masih dapat melakukannya. Situasi ini telah terjadi beberapa kali berturut-turut, dan mereka jelas merupakan ritme dibunuh hidup-hidup di tempat. Sebaliknya, lebih baik mundur ke zona penyangga sumber jahat di belakang musuh. Setelah masuk ke sana, meskipun lingkungannya lebih menyeramkan, akan ada beberapa binatang berbintang yang kuat, tetapi yang menyeramkan ini sama untuk Sabao Feng. Atau mungkin Anda memiliki kesempatan untuk menggunakan binatang berbintang itu untuk membunuh mereka. Tepat pada saat ini, suara kata-kata arogan Sabao Feng di depan juga terdengar, bukankah itu kelompok pilihan tunggal satu lawan satu yang bagus? Sekarang perang sudah berakhir, saya ingin lari. Bukankah itu buruk bagi keluarga surgawi saya? Ketenaran, Tuan ini tidak akan pernah mengizinkan, dalam satu kalimat, siapa yang akan kembali yang mati. Ini benar-benar tidak tahu malu, dan 5 kaisar-kaisar Sao Feng berduka dan marah, dan mereka hampir gila di tempat sumber dari semua kejahatan sangat luas, terbagi menjadi 3 wilayah, pedalaman yang dalam, wilayah pinggiran, dan zona penyangga antara kedua wilayah tersebut. Hanya ada banyak sekali kekosongan di area luar. Di zona penyangga, selain retakan kekosongan, ada beberapa binatang berbintang yang kuat yang sangat langka di alam semesta luar. Sedangkan untuk pedalaman dalam yang dalam, binatang berbintang ini bahkan lebih kuat, dan ada beberapa bahaya yang tidak diketahui. 3 area utama, satu lebih berbahaya dari satu. Tetapi pada saat ini, prajurit mesin-mesin berkepala 6, yang dipimpin oleh Kaisar Sao Feng, memilih untuk mundur ke zona penyangga di tengah. Di area pinggiran, mereka menjadi sasaran siku retakan kekosongan, dan mereka sama sekali tidak mulus, tetapi tubuh kecil dan cacing ajaib mekanis tidak peduli sama sekali, dan mereka mampu mengerahkan semua kekuatan tempur mereka untuk melawan mereka. Setelah memasuki zona penyangga, meskipun bahaya yang mereka hadapi telah membaik, selain retakan kekosongan, ada berbagai jenis binatang berbintang, tetapi hal yang sama berlaku untuk monster mekanis. Di bawah kendali binatang buas berbintang, itu tidak akan sepenuhnya terlibat. Datang untuk bertarung melawan 6 orang Kaisar Sao Feng. Pada saat itu, ke-6 orang itu akan menunggu kesempatan untuk bergerak, dan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan bintang-bintang dan binatang buas itu untuk merosotkan iblis mekanis. Setidaknya, kesempatan itu akan lebih besar daripada area luar yang ditinggalkan di luar dan tidak berpengaruh pada sisi lain. Untuk ini, Ye Xuan juga sangat menyadari bahwa meskipun dia tidak takut, dia sama sekali tidak memikirkannya, tetapi untuk kengerian zona penyangga di depan, Ye Xuan pada dasarnya dapat menebak bahwa itu jauh dari sebanding dengan area pinggiran ini. Saat ini, masih ada 6 lawan. Bagaimanapun, sebelum mereka semua masuk, mereka harus menemukan cara lain untuk tetap tinggal 1 atau 2. Dengan cara ini, tekanan akan lebih kecil ketika Anda memasukinya nanti. Begitu saya membaca ini, Ye Xuan bahkan memerintahkan benteng asuransi jiwa Xingye untuk mengunci cacing perang terbesar dari ukuran 7 km. Pihak lain adalah yang paling tidak fleksibel karena ukurannya yang paling besar, karena harus waspada terhadap retakan kekosongan yang bergerak lambat. Itu adalah target perburuan terbaik. Panggil, panggil, panggil. Ketika suara kekosongan yang berbeda terdengar, iblis mekanik itu membanting dan bergoyang menjadi vektor aliran hitam yang bergelombang, sepanjang jalan menuju kecepatan dan ketangkasan yang ekstrim hingga tindakan yang ekstrim, menghindari lusinan kekosongan dengan berbagai ukuran retakan, sekejap mata telah mencapai bagian depan serangga perang mekanis ini. Pada saat yang sama, ada 4 sinar energi senjata cahaya mati antimateri hitam berdiameter milimeter, yang mengunci 4 bagian tubuh serangga perang mekanis, dan memotong retakan virtual di sekitar mereka. Melarikan diri dari kemungkinan evakuasi ke kedua arah. Yang terakhir juga segera menemukan situasi ini, menyadari bahwa itu berada di jalan buntu, bahkan setelah menghindar tidak mungkin lagi, tubuh cacing perang menjerit dengan jeritan gila, penuh ketakutan. Sabao Feng, apa yang kamu lakukan? Tidak mengatakan siapa yang akan mati. Siapa yang akan mati? Aku tidak akan mundur sama sekali. Itu jelas bergerak maju, kamu dan kamu tidak kredit. Oh lala, hei, tidak menunggu kata-katanya selesai, jenis suara melengking seperti percikan air telah keluar, diikuti oleh suara mengerikan yang biadab hingga ekstrim. Keempat sinar energi, kecuali 2, digunakan untuk mencocokkan celah-celah kosong di sekitar bentuk tubuh mereka, mengunci bentuk tubuh mereka, sehingga peperangan mekanis tidak dapat melarikan diri dari arah manapun,
dan 2 sinar energi lainnya yang ditujukan ke tubuh mereka, semuanya mengenai sasaran. Tidak ada ketegangan untuk meninggalkan 2 pasang lubang berdiameter milimeter di tubuh peperangan mekanis ini, satu di bagian belakang dan satu di bahu kanan. Lubang hitam itu sangat menakutkan. Pada saat yang sama, setelah pantulan yang sangat cepat, sekarang pada saat ngengat mekanis, dan sepasang sirip energi tembus pandang yang telah melilit seluruh tubuh terentang. Salah satunya dengan cepat diluruskan dan diperpanjang. Untuk bilah cahaya energi yang panjangnya ratusan meter, sejajar dengan sendi leher monster mekanis ini, terbanting ke bawah. Mendesis. Oh lala, setelah suara retakan yang tajam, diikuti oleh sejumlah besar percikan listrik, leher langsung terpotong, kepala besar dari perang mekanis itu menggelinding ke bawah tubuh, dan tubuh itu meledak dalam sekejap, diameternya 780.000 meter, tetapi permukaannya seperti kotoran, benda-benda besi dan baja yang tidak rata dari benteng berbintang tidak terlihat di langit. Dalam kisaran 780.000 meter, ada banyak retakan kekosongan, besar dan kecil. Pada saat ini, benda paduan besar ini tiba-tiba muncul, dan segera dibagi menjadi puluhan wadah peleburan paduan dengan berbagai ukuran oleh retakan kekosongan. Seluruh benteng langit berbintang rusak dan tidak dapat dipatahkan lagi, dan hancur total. Hanya kepala yang terkoyak perang yang tingginya sekitar 300 meter atau lebih yang utuh, dan berguling ke bawah kekosongan. Ketika Yesuan memberi instruksi, iblis mekanis itu memantul dengan kecepatan penuh, menghindari beberapa retakan kekosongan, mengejarnya di dekat, dan kemudian merayap lagi di bawah perut. Celah besar asli hanya 200 meter diperbesar. Dengan enggan menelan kepala mekanik yang berputar. Selamat kepada tuan rumah, Anda telah menemukan bahwa Anda dapat melahap kehidupan yang cerdas. Kitian, kehidupan mekanis, tingkat evolusi sedang. Apakah itu langsung ditelan? Tepat di benak Yesuan, ketika sistem yang familiar berbunyi, 5 arah yang berbeda di kejauhan, raungan gila dari 5 elit tingkat tinggi terakhir seperti Kaisar Shao Feng juga berlalu. Apa, Sabao Feng? Kali ini Anda pasti akan mati, membunuh 3 orang berturut-turut. Begitu masalah ini diketahui oleh Patriark, harus dikatakan bahwa Anda tidak dapat hidup atau mati, siksaan selama ribuan tahun. Tunggu, kami tidak akan berhenti di sini, memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti, zona penyangga ini adalah kampung halaman tulang Anda. Jangan melarikan diri, kalian harus mengejar, kalau tidak kita akan kembali ke arah lain, keluar dari zona penyangga, masuk ke area pinggiran, lalu buka sumber semua kejahatan, laporkan semua yang kalian lakukan ke keluarga, kalau begitu kalian tidak akan bisa melarikan diri. Ayo, bajingan kecil, kalian tidak punya jalan keluar, atau kalian telah menikahi kami berlima, atau kalian bisa mencuci leher dan mati, Meskipun amarah yang menderu itu gila, tetapi kelima orang itu tidak berani untuk terus tinggal di area pinggiran ini selama 1 atau 2 menit, bentuk tubuh itu tidak berhenti sejenak, dengan kebencian Hao Tian, langsung bergegas ke depan sumber kejahatan dari zona penyangga domain pusat. Yesuan tidak mengejar, tetapi tetap di tempat yang sama, dan pada saat yang sama mengeluarkan instruksi ke sistem untuk segera memulai ekstraksi dan pemurnian kecepatan penuh. Setelah lebih dari 1 menit, sistem kedua meminta suara. Hei, selamat kepada tuan rumah, berhasil melahap kehidupan kecerdasan mekanis. Dapatkan inti mekanis. Aku ingin memotivasi paman untuk menindaklanjuti dan membunuhmu. Hei, tidak peduli apakah kamu benar-benar ingin melawan, atau ingin jongkok, paman ini tidak akan pernah mengecewakanmu. Berbalik ke tepi zona penyangga, Yesuan mencibir, namun, tembaga dan besi yang rusak ini tidak dapat disia-siakan, dapat digunakan untuk memperkuat kekuatan bom cahaya mati super, kamu harus mengumpulkannya terlebih dahulu saat ini. Yesuan memiliki total 4 inti mekanis. Keempat inti mekanis ini mewakili kehidupan 4 orang tingkat atas. Mereka adalah Sabao Feng, Kitian, Kuhe dan Hongtu. Di antara mereka, Kitian He Kuhe dan Hongtu 3 berada di bidang bintang luar dari sumber jahat ini, yang baru saja dibunuh oleh Yesuan. Kesadaran elektronik dari ketiga orang ini disempurnakan oleh sistem fagositosis dalam tubuh Yesuan, dan setelah mengembun menjadi inti kebijaksanaan mekanis, mobil itu semuanya hancur dan terbelah, dan sekarang masih berada di pinggiran bintang pinggiran ini. Mengambang di tengah, 2 benteng kecil berdiameter 50.000 meter dan benteng besar berdiameter 100.000 meter. Meskipun telah hancur total, tidak dapat digunakan lagi, tetapi komponen dan osilator ruang internal,
kabin energi kinetik, dan generator energi cahaya anti-objektif masih ada di sana. Benda-benda ini sangat sulit untuk didapatkan. Jika Anda berada di masa damai, Ye Xuan tidak akan melihat matanya. Dengan karakternya, ia harus merebut benteng dan benteng yang bagus, tetapi ia tidak dapat merebutnya. Hal yang rusak seperti ini sangat mendasar. Tidak mampu membiayai minatnya. Tetapi sekarang ia telah menyiapkan bom kehampaan antimaterial raksasa, masih dalam kondisi baik, dan membutuhkan bagian-bagian yang penting dan kuat ini serta kabin energi kinetik. Oleh karena itu, sisa-sisa dari 3 benteng besar dan kecil ini, Ye Xuan tidak dapat melepaskan ini. Mereka harus berada di dunia tubuh yang abadi dan diserahkan kepada sistem fagositosis untuk memperkuat kekuatan bom kehampaan antimaterial raksasa. Karena itu adalah hadiah untuk kota pangkalan kota Tianji, maka kekuatannya secara alami lebih kuat dan lebih baik. Selain itu, ketiga benteng besar dan kecil ini, bagaimanapun juga, adalah pengemudi dari 3 elit peringkat atas, dan masih ada beberapa harta dan sumber daya untuk budidaya. Agak terlalu boros untuk membuangnya di sini. Dengan mengingat hal ini, 5 serangga perang mekanis yang tersisa milik Ye Xuan, seperti Kaisar Cao Feng, memasuki zona penyangga domain pusat kejahatan, bahkan ketika mereka melangkah keluar dari kompartemen perut ngengat mekanis. Muncul di kehampaan di luar. Jika pemandangan ini dilihat oleh puncak dari 5 kelompok surgawi seperti Kaisar Cao Feng, saya khawatir saya akan kehilangan bola mata di tempat dan segera menebak identitas sebenarnya dari Ye Xuan. Karena kemampuan integrasi mekanis orang-orang Tianzu tidak mungkin untuk mencapai keadaan yang merugikan diri sendiri dengan cacing perang pada saat yang sama, begitu mereka mandiri, bentuk cacing perang akan segera dilepaskan, dan bentuk benteng atau benteng asli akan dipulihkan. Ye Xuan telah melakukan ini dan hanya dapat menjelaskan satu masalah, yaitu, akar yang ia gunakan bukanlah kemampuan fusi mekanis dari orang-orang Tianji. Faktanya sangat jelas, ia bukanlah warga negara Tianzu, tetapi juga memiliki kemampuan seperti itu, bahkan rubah yang lebih mudah dengan teknologi hitam berbintang yang lebih kuat. Sangat disayangkan bahwa para petinggi dari 5 kelompok surgawi, seperti Kaisar Cao Feng, tidak dapat melihat pemandangan ini. Mereka semua telah mundur ke zona penyangga dan terisolasi dari medan bintang luar. Sementara Kaisar Iblis memimpin Canas. Sungguh, tetapi ia bukanlah kelompok etnis Tianzu. Ia tidak memahami kemampuan integrasi mekanis dari warga negara Tianji. Itu juga merupakan tampilan putih, dan tidak mungkin untuk menganalisis informasi apapun dari ini. Ye Xuan meninggalkan serangga ajaib mekanis dalam kekosongan yang aman sementara, dan kemudian membentuk aliran kemuliaan, bergegas menuju sisa-sisa 3 benteng besar dan kecil di dalam kekosongan. Pertama, masuklah, mulai pencarian, dan kumpulkan beberapa harta dan sumber daya ke dunia abadi di dalam tubuh secara terpisah. Kemudian, dalam gelombang itu, gunakan puing-puing benteng yang tidak berguna itu, bersama dengan kabin energi kinetik, osilator virtual, dan generator cahaya antimateri. Peralatan, semua tulang dan otak semuanya ada di dalam tubuh dan dilemparkan ke dalam sistem fagositosis. Digunakan untuk memperkuat kekuatan bom kehampaan antimateri raksasa. Ketiga benteng besar dan kecil semuanya telah digeledah. Harta karun dari berbagai harta karun dan sumber daya kultivasi yang telah dipanen Ye Xuan tidak terlalu kecil. Bahkan baginya, dapat dikatakan bahwa itu sangat mengesankan. Bagaimanapun, ketiga orang ini adalah puncak klan Tianji, dan mereka masih dapat melakukan tugas pencarian bersama dengan Kaisar Cao Feng, dan itu adalah pengakuan dari kepala klan Tianji, dan kekayaan bersihnya luar biasa. Ketika puing-puing dari 3 benteng besar dan kecil di udara sekitarnya semuanya dikumpulkan olehnya dan diserahkan ke sistem fagositosis, waktu makan telah berlalu. Ye Xuan melihat sekeliling dan memastikan bahwa tidak ada residu di udara sekitarnya, bahkan setelah kelompok etnis Tianji dikirim. Setelah armada datang untuk menyelidiki dan sama sekali tidak dapat menyentuh jejak manik-manik, ia mengangguk dan berbalik untuk melangkah ke ngengat mekanis yang melayang di langit yang jauh. Setelah makan, itu sudah cukup untuk memasuki peperangan mekanis berkepala 5 Kaisar Cao Feng, yang berada di zona penyangga area pusat kejahatan, dan maju ke depan dalam pelayaran berbentuk bintang. Namun, Ye Xuan tidak terburu-buru untuk segera mengejarnya. Dalam pertempuran bakat yang tepat, sistem menelan tubuhnya mengumpulkan dan memurnikan 3 kali berturut-turut, memadatkan inti mekanis yang mewakili keberadaan kehidupan tingkat tinggi dari keluarga Tianji. Setiap kali,
Ada bagian dari umpan balik energi kepada Ye Xuan sendiri, yang membuat daging dan darahnya banyak mendapat manfaat, dan dalam prosesnya, juga dipelihara. Namun, karena sedang dalam pertempuran, Ye Xuan telah menekan, dan sekarang dia telah mengambil waktu luangnya, tentu saja dia perlu mencerna panen ini terlebih dahulu sebelum melanjutkan pertempuran. Jika tidak, itu harus dihadapi dengan kemacetan dalam pertempuran dan tidak dapat ditekan. Oleh karena itu, situasi terobosan pasif juga sangat tidak menguntungkan bagi Ye Xuan sendiri. Situasi dan ritme medan perang berubah dengan cepat. Jika ada sedikit perbedaan di kolam, itu akan membuat pihak lain masuk ke celah. Ancaman, itu adalah kebenaran untuk menajamkan pisau dan memotong kayu. Itu adalah arti yang sama untuk mendorong bagian luar. Perlu untuk melanjutkan pertempuran di belakang, mengejar zona penyangga domain pusat kejahatan, dan membunuh puncak inti dari 5 kelompok surgawi seperti Kaisar Shao Feng satu persatu. Ye Xuan harus terlebih dahulu mencerna pencapaian sebelumnya dan menerobos. Bagaimanapun, itu adalah inti mekanis dari 3 inti tingkat tinggi dari keluarga surgawi. Itu berisi kesadaran elektronik mereka yang unik. Ini juga merupakan energi, seperti kekuatan spiritual dalam inti iblis, itu adalah roh Ye Xuan. Itu juga membantu untuk memperbaiki darah. Meskipun beberapa inti mekanis dikendalikan oleh sistem fagositosis, bahkan jika hanya sebagian kecil dari kesadaran elektronik yang ditangkap oleh tubuh Ye Xuan, tubuh Ye Xuan yang memelihara adalah ranah Qi dan tingkat darah. Sangat mungkin untuk menerobos 1 atau 2 langkah kecil. Faktanya juga benar, setelah kembali ke ruang internal iblis mekanis, Ye Xuan membuka ruang rahasia untuk mundur. Dalam waktu singkat, suara sistem yang familiar terdengar di benaknya. Hei, selamat kepada tuan rumah, tubuh dan darah dari alam semesta. Alam saat ini, 8 surga dari surga. Hei, selamat kepada tuan rumah, tubuh dan darah dari alam semesta. Alam saat ini, gua kesempurnaan agung tingkat 9. Tahap ke-10 gua akhirnya selesai, dan selanjutnya, Ye Xuan hanya perlu membuat terobosan lain di tahap kecil, dan akan memasuki wilayah besar ke-11 sejak saat itu. Hanya saja kegembiraan hatinya belum teraduk terlalu lama, karena ketika dia berpikir bahwa dia akan memasuki negara itu, dia pasti lebih makmur daripada Raja Zombie yang akan mengambil angin. Ye Xuan tiba-tiba merasakan tekanan. Jalan di depan masih panjang untuk dilalui ketika Ye Xuan berjalan keluar dari ruangan tertutup setelah lebih dari 1 jam, Raja Iblis memimpin Canas di kabin perut ngengat mekanis, karena area kehampaan sementara aman, tetapi itu adalah sebelum jam-jam kecil. Saat ini, retakan di kehampaan yang perlahan bergerak hampir berakhir. Jika Ye Xuan tidak keluar lagi, dia hanya dapat menemukan cara untuk keluar dari kompartemen perut ngengat mekanis. Faktanya, jika itu bukan bintang luar dari sumber jahat dalam film ini, begitu keluar, bahkan dengan kultivasinya, itu akan berbahaya untuk waktu yang lama, karena di tempat ini, apakah itu pengetahuan biksu manusia atau iblis kekuatan spiritual tidak dapat meluas terlalu jauh. Tidak efektif untuk memprediksi retakan di sekitarnya terlebih dahulu, tetapi tidak seefektif sinyal gelombang elektronik tanpa fluktuasi kehidupan. Kalau tidak, dia takut untuk menjauh sejak lama. Sa Baofeng saat ini, di matanya benar-benar orang gila besar yang tidak takut pada rasa takut. Iblis besar, Canas dalam masalah perahu pencurinya, telah lama menyesali bahwa ususnya berwarna hijau. Sadaren, bisakah kita pergi? Daerah yang dalam dari sumber kejahatan dikatakan lebih berbahaya, jangan masuk. Melihat Ye Xuan keluar dari ruang rahasia, Canas sangat gembira, dan bahkan berguling ke depan Ye Xuan, memohon padanya untuk pergi. Kamu bodoh, bukankah sudah waktunya untuk pergi ke jalan buntu? Kelima orang itu keluar satu persatu, dan kita berdua tidak punya cara untuk hidup. Mata Ye Xuan berbalik lurus, dan tembakan terakhir di dada berkata, paman ini selalu suka membuat orang lain lelah, jadi jangan katakan itu untukku, bahkan jika itu untukmu. Kamu harus membunuh mereka berlima. Oh, tidak seperti ini. Ye Xuan berkata demikian, tampaknya pengejaran terhadap 5 orang Kaisar Shao Feng, sepenuhnya untuk tujuan Canas, keluhan-keluhan terakhir itu menangis, mengangkat bahu, tetapi tidak ada jalan lain. Melihat bahwa dia tidak berkata apa-apa lagi, Ye Xuan bahkan mengabaikan iblis mekanik itu, bahkan jika dia tidak memperhatikannya, bahkan ketika dia bergegas menuju zona penyangga sumber kejahatan pusat. Begitu mereka bergegas ke zona ini, cahaya akan sekali lagi terlihat. Garis pandang diperpendek lagi. Bahkan dengan kultivasi Ye Xuan saat ini, paling banyak,
Anda dapat melihat jarak sekitar 1000 mil. Dan kekuatan para biksu, kekuatan spiritual iblis, dan kesadaran elektronik makhluk surgawi, yang semuanya memiliki kekuatan fluktuasi kehidupan, semuanya terbatas di sini, pada dasarnya jarak yang sama dengan yang dapat dilihat oleh mata telanjang, dan tidak ada bantuan. Untungnya, frekuensi gelombang elektronik kapal perang tidak seperti kehidupan nyata. Meskipun terbatas di sini, itu tidak seketat kekuatan para dewa. Frekuensi gelombang elektronik serangga ajaib mekanis dapat berada dalam jarak 5000 mil. Semuanya dieksplorasi dengan baik, dan 5 kali Yesuan menjelajahi momen visual. Itu pada dasarnya cukup untuk menjaga ngengat mekanis dalam kecepatan ekstrim. Namun, dalam waktu singkat, jika Anda ingin menemukan jejak 5 orang, seperti Kaisar Shao Feng, saya khawatir itu tidak mungkin, tetapi Yesuan tidak terburu-buru, karena pihak lain telah masuk ke sini, dan berada di depan, pada dasarnya tidak ada cara untuk melarikan diri. Sebelumnya, mereka mengatakan bahwa bundaran, keluar dari zona penyangga dari arah lain, sama sekali tidak layak. Di zona penyangga ini, celah kekosongan masih ada, dan itu lebih berbahaya daripada area pinggiran kejahatan sebelumnya. Di satu sisi, visibilitas di sini jauh lebih buruk. Frekuensi gelombang elektronik kapal perang hanya dapat mencakup area seluas 5000 mil, dan mata telanjang hanya 1000 mil. Sulit untuk menghindari celah kekosongan terlebih dahulu. Selain itu karena celah kekosongan di area ini lebih padat, dan kecepatan gerakannya masih sangat cepat, tetapi itu jelas bukan peningkatan kecil dibandingkan dengan area luar permukaan luar. Menurut perkiraan Yesuan, bentuk tubuh 5 km dari peperangan mekanis, yang diubah oleh 5 orang, seperti Kaisar Shao Feng, dan ketangkasannya, dalam keadaan seperti itu, tidak dapat melakukannya dengan kecepatan penuh. Yesuan pada dasarnya dapat menebak bahwa tujuan pensiun ke area ini adalah untuk menghilangkan sikap santai dan ketenangan Yesuan di pinggiran, sehingga Yesuan akan menghadapi krisis tertentu, dan kemudian mereka baik-baik saja. Manfaatkan krisis ini dan mulai dengan Yesuan. Tetapi sekarang tampaknya kelima orang ini jelas mengangkat batu mereka sendiri untuk menjilati kaki mereka sendiri. Ngengat mekanik di kaki Yesuan benar-benar tidak bisa tidak berpenghuni seperti di pinggiran, tetapi siku yang diterima sama sekali tidak seserius yang mereka kira. Sebaliknya, mereka sendiri, bahkan kecepatan gerakan sudah tidak dapat melakukannya, begitu ditemukan oleh Yesuan, hasil akhirnya akan menjadi target Yesuan. Setelah mengkonfirmasi situasi ini, Yesuan tidak terburu-buru. Kelima orang itu telah melangkah maju dan memiliki waktu yang lebih awal. Namun, dalam menghadapi lingkungan seperti ini, mereka tidak diharapkan untuk melangkah terlalu jauh, jadi saya akan segera dapat mengejar. Dengan cara ini, iblis mekanik tetap pada kecepatan konstan, mendorong sepanjang jalan, dan tidak menemui bahaya lain di awal, tetapi setelah sekitar 2 atau 3 jam, pada dasarnya memasuki kedalaman zona penyangga, yang baru milik daerah ini. Sumber bahaya akhirnya tiba, gemerisik, sasyasya, sasa, sadaren. Dengan sejumlah besar suara abnormal seperti ulat sutra dan makanan murbei, Yesuan masih punya waktu untuk menyelidiki dengan saksama apa yang terjadi di sekitarnya. Pengejaran di belakangnya sudah ada di depannya. Mereka semua gugup dan melihat sekeliling dengan gugup. Sepenuhnya adalah sikap seorang gadis hantu kecil. Yesuan hampir membantingnya keluar, dan lelaki tua itu hampir menjadi sedikit pasukan. Sekarang dia hanya mendengar suara, dan hanya saja gemerisik samar ini tidak menakutkan, dia memiliki atmosfer sangat mengerikan. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana jadinya jika dia benar-benar menghadapi sesuatu yang menakutkan. Pergi ke samping, paman ini hampir takut padamu, kuncinya adalah bahwa bahkan apa yang terjadi sekarang belum diketahui. Yesuan Qi langsung mendesah, dan Canas di sebelahnya tampaknya merasa sedikit berlebihan. Wajahnya merah dan dia tersenyum pada Yesuan. Kali ini dia, jujur, dan dia dengan cepat mundur ke samping, tidak berani berteriak lagi. Suara gemerisik aneh ini masih ribuan mil jauhnya. Yesuan melihat melalui jendela observasi kecil di sekitar kabin perut dengan mata telanjang. Tidak ada yang bisa ditemukan sama sekali. Daerah sekitarnya masih hanya alam semesta yang compang camping dengan cahaya yang sangat redup. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa memberikan instruksi kepada iblis mekanik, menggunakan frekuensi gelombang elektronik benteng kehidupan Hoshino untuk mendeteksi, dan kemudian menampilkan hasil deteksi di layar stereo holografik kompartemen perut. Proses ini memakan waktu lama,
dan kurang dari 1 menit sebelum dan sesudahnya, dan hasilnya keluar. Saat layar stereo holografik di depan mata berkedip, itu menunjukkan pengaruh. Kali ini, bahkan Ye Xuan dikejutkan oleh kengerian itu, dan dia sangat kedinginan karena apa yang dilihatnya di garis pandang serangga. Serangga yang padat, tidak ada habisnya, setidaknya, area yang terdeteksi oleh gelombang elektronik yang dipancarkan oleh iblis mekanik, kecuali lingkaran dalam lebih dari 2000 mil sangat jarang, serangga perifer hampir selalu ada. Meskipun belum mencapai titik di mana seluruh bagian kehampaan tersumbat ke titik di mana kapal perang dimasukkan tanpa celah, kepadatannya sangat menakjubkan. Area serangga yang terlihat di layar stereo holografik di depan Ye Xuan pada dasarnya tidak banyak. Kekosongan kosong yang besar, serangga, ini besar dan kecil dan ratusan cacing, dan ukurannya beberapa ribu meter. Mereka hanya bergabung dengan 5 elit tingkat tinggi seperti Kaisar Cao Feng, dan peperangan mekanis setelah perubahan yang dipadatkan berukuran hampir sama. Dan mereka semua adalah cacing pelindung bercangkang keras, bukan reptil lunak. Semua serangga berwarna hitam, dan cangkang anggota badan ditutupi dengan kilau berminyak. Sekilas, mereka pasti sangat keras. Ia memiliki tusukan tajam pada anggota badan dan tubuhnya, serta anggota badan dan sejenisnya, yang merupakan jenis kumbang yang pasti sangat kuat. Dalam hal napas, sebagian besar kumbang hitam diperbaiki di bawah lubang hitam terbesar ke-8, tetapi sejumlah kecil berada di atas lubang hitam. Ye Xuan bahkan melihat beberapa kekosongan imajiner ke-12 di layar stereo holografik. Kumbang hitam, dilihat dari perbaikannya, mereka bahkan lebih kuat dari Ye Xuan. Ini adalah dunia Zerg, dan setiap manusia yang kuat, bahkan kekuatan besar dari dunia ke-15, harus berhati-hati. Karena ini hanya tepi zona penyangga, jika memasuki lingkar dalam, atau bahkan jauh di pedalaman seluruh sumber kejahatan, pasti ada kumbang hitam yang lebih mengerikan. Tidak perlu bahwa tidak akan ada yang namanya Raja Serangga dari lingkungan Qian Kun. Untungnya, kumbang hitam ini tampaknya tidak terlalu ganas, dan agresinya tampaknya tidak kuat. Itu seharusnya milik Zerg kosmik yang relatif lembam. Jika tidak, makhluk apapun yang memasuki sumber kejahatan ini akan menjadi awal dari mimpi buruk. Di layar stereo holografik, semua cacing pada dasarnya tidak bergerak di tempat yang sama. Bahkan jika ada gerakan, mereka bergoyang-goyang di area kecil. Kulit kepala yang padat agak melengking dan aneh, yaitu, anggota tubuh mereka merangkak di kehampaan, sentuh suara debu kosmik. Alih-alih makan atau menggertakkan gigi, persyaratan untuk makan tidak terlalu tinggi, yang merupakan karakteristik yang tepat dari jenis kumbang lembam ini. Setelah memastikan ini, Ye Xuan menghela nafas. Dalam hal ini, selama Anda berhati-hati, jangan ganggu kumbang hitam ini. Sangat mungkin untuk melewati area yang ditempati oleh kelompok etnis tersebut. Tidak mengherankan bahwa dia tidak melihat kembalinya 5 orang, termasuk Kaisar Cao Feng. Itu pasti telah melewati area. Cacing bertanduk yang muncul di layar stereo holografik dan bergegas ke depan. Mereka pasti tidak datang untuk pertama kalinya. Mereka memiliki beberapa pemahaman tentang ini. Kalau tidak, mereka akan tiba-tiba melihat Zerg kosmik yang mengerikan, dan mereka harus berbalik dan melarikan diri. Ketika Ye Xuan menganalisis hasilnya melalui semua yang terlihat di layar stereo holografik, Canas, yang berada di belakangnya, pada dasarnya memiliki penilaiannya sendiri. Ekspresi kehijauan asli di wajahnya banyak mereda, dan dia tampaknya menyadari Zerg kosmik. Tidak seburuk yang terlihat. Ini berlaku untuk makhluk lembam apapun, selama Anda tidak memprovokasinya, itu pada dasarnya tidak terlalu berbahaya. Sadaren, lautan cacing ini, mari kita cari tahu cacing besi. Aku khawatir itu tidak semudah itu, mungkin cacing betina melihat mata, tinggal di sarang cacing ketika orang pergi, itu juga mungkin. Melihat Ye Xuan menatap layar stereo holografik di depannya, mengerutkan kening, Komandan Kaisar Wei Canas tampaknya berpikir bahwa kesempatan itu akan datang lagi. Otak gadis itu saling berdekatan dan mereka didorong lagi, jadi, menurutku, kita masih mundur dulu. Yah, kelima orang itu pasti tidak akan keluar. Mari kita anggap remeh. Jika kamu bertemu dengan serangga induk yang tampak buruk, kamu akan mendapat masalah. Alasan semacam ini dapat dibayangkan, dan itu benar-benar sulit baginya. Ye Xuan mendengarkan langsung ke matanya, dan dia tidak tertarik untuk mengambil rongganya. Setelah berpikir sebentar, bahkan ketika dia memberikan ngengat mekanis, dia terus bergerak maju. Hei, setelah menerima instruksi,
bentuk tubuh iblis mekanik tiba-tiba memantul, dan sekejap mata hampir 100 mil jauhnya, dan dengan cepat pergi ke kedalaman zona penyangga ini dan melangkah lebih jauh. Titik. Pada saat yang sama, langit di depan ribuan mil di depan. Tempat ini sudah berada di kedalaman zona penyangga ini. Penuh dengan zerg di sekelilingnya, dan pada dasarnya tidak banyak celah, tetapi peperangan mekanis sepanjang 5 km masih dapat bergerak maju, seolah-olah mereka saling bersilangan dalam sebuah strip. Perlahan-lahan di usus halus, kecepatan pada dasarnya tidak lagi dipertimbangkan. Saya tidak ingin segera menjadi cepat, kecuali jika itu adalah ngengat mekanik di bawah kursi Yesuan, hanya sekitar 1 km atau lebih, berapa banyak yang dapat menjamin kecepatan tertentu. Bagaimanapun, kumbang hitam di udara sekitarnya semuanya berbentuk lebih dari 1000 meter, dengan ketangkasan iblis mekanik, bahkan usus halus, dapat dengan cepat menyelingi dan menjarah. Pada saat ini, 5 peperangan mekanis dari 5 orang tingkat tinggi Kaisar Shao Feng dan karavan masing-masing perlahan bergerak maju dalam kehampaan ini. Tebakan Yesuan tidak salah. Ini adalah pertama kalinya mereka datang, dan mereka telah masuk dan menjelajah 3 kali sebelumnya dan sesudahnya. Ini adalah keempat kalinya. Tujuan dari 3 pintu masuk pertama adalah untuk melakukan eksplorasi pendahuluan, mengumpulkan beberapa sampel pada saat yang sama, dan membawanya kembali ke base camp Kota Tianji, dan menyerahkannya ke pusat kontrol umum Kota Tianji untuk identifikasi dan analisis otak super langit berbintang abadi. Pada akhirnya, sampel yang diambil untuk ketiga kalinya akhirnya mendapatkan hasil identifikasi yang tepat, jadi mereka memulai eksplorasi keempat. Kali ini, jumlah orang yang masuk lebih banyak, dan ada 8 elit tingkat tinggi. Tujuannya tidak lagi hanya mengumpulkan sampel, tetapi ini adalah rencana yang lebih besar, mengambil sumber daya penting di pedalaman inti. Selama 3 penjelajahan pertama, area yang melibatkan elit teratas dan teratas, termasuk tidak hanya pinggiran luar bidang bintang tetapi juga zona penyangga domain pusat, bahkan kedalaman sumber-sumber kejahatan, mereka pada dasarnya menyentuh 3. Lebih dari 40% area. Oleh karena itu, meskipun 5 orang Kaisar Shao Feng sekarang tampaknya berhati-hati, mereka sebenarnya sangat praktis. Dalam 3 penjelajahan sebelumnya, mereka telah berhasil melewati zona penyangga pusat ini. Meskipun ada banyak kumbang hitam di sini, mereka tidak akan menyerang jika mereka tidak mengambil inisiatif. Saat ini, mereka hanya perlu maju lebih dari 20.000 mil ke depan, dan mereka dapat meninggalkan area pusat ini dan memasuki pedalaman sumber kejahatan yang dalam. Setelah masuk ke sana, meskipun kumbang hitam lebih kuat, akan ada beberapa binatang berbintang langka lainnya muncul, tetapi jumlahnya jauh lebih sedikit. Pada dasarnya, kekosongan yang sangat panjang dan tinggi mungkin tidak dapat mencapai satu ujung. Tepat saat pikiran kelima orang itu sedikit goyah, sebuah kesalahan yang tidak diduga-duga oleh siapapun, namun pada saat ini, tiba-tiba terjadi, hei. Awalnya sunyi, hanya ada beberapa suara gemerisik samar yang pekat, dan tiba-tiba terdengar suara dengungan aneh, yang terus mirip dengan perasaan osilator ruang angkasa, dan kekosongan itu sedikit memalukan. Entah mengapa, kulit kepala terasa kencang, dan dasar hati melahirkan perasaan yang tidak enak. Kelima cacing perang mekanis yang perlahan bergerak maju segera berhenti dan mengawasi dengan waspada, tetapi pada akhirnya, mereka menemukan bahwa sumber suara melengking aneh ini berada tepat di depan, dan sepertinya tidak. Baru-baru ini, tampaknya itu tidak berada di zona penyangga area pusat ini, tetapi di pedalaman yang lebih dalam dari sumber kejahatan yang lebih dalam. Dalam hal ini, mereka belum menemukannya sebelum memasuki eksplorasi satelit 3 kali. Pada dasarnya, 3 area sumber semua kejahatan seperti memiliki garis pemisah yang jelas, dan perbedaan di antara mereka terlihat jelas. Di area pinggiran, hanya ada banyak sekali kekosongan berukuran besar dan tidak ada kumbang hitam. Di zona penyangga area pusat, terdapat retakan hampa dan kumbang hitam, dan terdapat banyak kumbang hitam di area ini, yang merupakan keberadaan cakrawala besar ke-13. Di pedalaman terdalam, jumlah kumbang hitam berkurang drastis, tetapi selama ada satu, semuanya berada di atas permulaan dunia ke-13, dan akan ada jenis binatang berbintang lainnya, yang semuanya merupakan permulaan domain. Kekuatan di atas, kumbang hitam dan binatang berbintang yang kuat ini tidak akan datang ke penyangga domain pusat. Kali ini, terdengar suara dengungan aneh dari pedalaman terdalam di depan ke zona penyangga area pusat. Masalah itu begitu menarik sehingga kelima orang Kaisar Shao Feng diam-diam tercengang,
dan mereka tidak berani untuk melanjutkan. Tetapi sekarang telah memasuki kedalaman yang begitu dalam, hanya perlu maju lebih dari 20.000 mil, Anda dapat memasuki pedalaman terdalam bintang sumber kejahatan, maka itu tidak terlalu jauh dari lokasi target. Jika mereka mundur saat ini, mereka tidak akan berdamai. Terlebih lagi, situasi baru ini yang belum muncul dalam 3 kali terakhir, jika tidak jelas, apa yang harus saya lakukan jika saya datang lagi lain kali. Terlebih lagi, masih ada penghalang di belakang mereka. Mereka tidak punya cara untuk kembali. Dalam hal ini, peperangan mekanis berkepala 5 segera berkomunikasi dengan frekuensi gelombang elektronik, dan segera keputusan bulat dibuat. Bagaimanapun, pertama-tama selidiki sumber suara dengungan aneh ini. Jika itu adalah alarm palsu, maka lanjutkan lagi. Jika itu benar-benar merupakan bahaya besar, maka itu tergantung pada situasinya, dan kemudian buatlah perhitungan. Namun, suara jangkrik ini jelas ditransmisikan dari sumber kejahatan yang dalam di depan. Garis depan, setidaknya 20.000 mil atau lebih, dan frekuensi gelombang elektronik dari satu serangga perang mekanis, di lingkungan ini, yang terjauh tidak cukup untuk menjelajahi rentang kekosongan 5.000 mil. Satu-satunya cara adalah bagi peperangan mekanis berkepala 5 untuk menyesuaikan gelombang elektronik yang dipancarkan oleh masing-masing dari mereka ke sebuah pita, membentuk resonansi, dan kemudian memperluasnya secara terarah. Dengan cara ini, pada dasarnya dijamin untuk mendeteksi situasi umum area arah di luar 3 hingga 4.000 mil. Ini adalah satu-satunya cara untuk membuangnya. Tidak ada pilihan, jadi tidak perlu ragu-ragu. Setelah perintah Kaisar Cao Feng, peperangan mekanis berkepala 5 segera menyalakan sistem frekuensi gelombang elektronik di atas kapal, disesuaikan dengan sebuah pita, dan berhasil terbentuk. Resonansi, diikat bersama, ke arah depan, arah memanjang keluar. Saat frekuensi gelombang elektronik yang kuat dan tak terlihat ini dengan lancar memanjang ke depan, hati dari 5 inti teratas Kaisar Cao Feng dan orang-orang tingkat tinggi lainnya juga menyebutkan mata orang buta. Situasi aneh ini belum pernah ditemui 5 kali sebelumnya. Situasi ini tidak tertahankan, tetapi telah muncul. Ini tampaknya bukan pertanda baik, sehingga mereka memiliki firasat yang sedikit tidak menyenangkan. Namun, meskipun mereka khawatir, mereka tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun, sumber suara dengungan itu masih lebih dari 20.000 mil jauhnya. Jika hasil deteksi adalah bahaya besar, akan menjadi masalah besar untuk segera mengungsi. Pada saat yang sama, sumber semua kejahatan berada di depan lebih dari 20.000 mil jauhnya di pedalaman. Setelah memasuki area ini, jumlah retakan kekosongan kurang dari setengah, dan kumbang hitam pekat menghilang hampir seluruhnya. Meskipun seluruh kedalaman pedalaman lebih gelap, itu jauh lebih tenang dan lebih dingin. Namun, kadang-kadang satu atau dua aroma tunggal yang lewat, tetapi sangat kuat, setidaknya itu adalah kultivasi wilayah besar ke-13, bahkan atmosfer dunia ke-15 tidak jarang. Pada saat ini, di depan udara virtual dalam 4 atau 5.000 mil, ada semburan suara dengungan yang tidak ada habisnya tetapi tidak terlalu memalukan. Bersamaan dengan semburan suara dengungan, tampaknya ada atmosfer yang sangat kuat yang tercampur di dalamnya. Napas ini, kekuatan besar dunia ke-15 tidak akan pernah bisa mencapai, sebenarnya adalah bintang di luar Qian Kun tingkat utama kesalahan. Saya hanya tidak tahu apakah saya begitu khawatir tentang napas saya yang terlalu kuat, sehingga ketika suara dengungan itu berangsur-angsur menghilang, atmosfer unik monster kelas bintang yang didoping di dalamnya semakin melemah. Dekat dengan tepi pedalaman yang dalam ini, itu sama sekali tidak terdeteksi. Sudut sumber menyeramkan dari bidang berbintang di kedalaman pedalaman ini, atmosfer kuat yang biasa dari atmosfer asli, tetapi pada saat ini, karena suara penyanyi aroma kelas bintang, yang biasa cukup aktif napas yang kuat, pada dasarnya semua menghilang. Alasan mengapa saya tidak berani memimpin lagi adalah karena takut pada bintang tingkat aneh yang membuat suara dengungan. Di sisi lain, itu karena mereka berada di sini untuk waktu yang lama, dan mereka semua tahu detail mencicit aneh ini yang akan muncul sekali dalam 100 tahun. Suara dengungan semacam ini adalah sinyal gelombang biologis dari pacaran ibu kumbang hitam. Ibu dari kumbang hitam ini adalah monster kelas bintang yang melampaui keramaian dan hiruk-pikuk. Ukurannya sekitar 10.000 meter, tetapi sangat malas dengan semua kumbang hitam lainnya. Bahkan hal semacam ini adalah 100 tahun. Hanya sekali, mungkin justru karena 100 tahun, jumlah waktunya terlalu kecil, setiap kali. Kumbang hitam itu terus,
kebutuhannya akan jumlah kumbang hitam jantan secara alami lebih tinggi. Dan tingkat lemparannya juga ganas, pada dasarnya pejantan yang dipanggilnya, sedikit dari mereka yang bisa bertahan hidup, melempar dan mati. Seiring berjalannya waktu, jumlah jantan kumbang hitam tingkat tinggi di pedalaman sumber jahat ini semakin sedikit. Dalam keputusasaan, kali ini, baju besi hitam akan memanggil frekuensi gelombang biologis pacaran kumbang hitam jantan. Diteruskan ke zona penyangga luar. Namun, kumbang hitam di daerah itu memiliki tingkat evolusi yang rendah. Setelah merasakan napas induknya, mereka takut ke tempat itu. Ada sedikit reaksi, tidak ada gerakan, apalagi respons gelombang biologis. Itu benar, ini membuat Kaisar Baju Besi Hitam marah, dan sekarang sedang estrus, sangat kering. Tepat pada saat ini, sinyal frekuensi gelombang yang sangat kuat ditangkap olehnya. Meskipun agak aneh, Kaisar Baju Besi Hitam yang sedang birahi jelas tidak begitu peduli, dan jarang sekali menemukan respons aktif, dan itu sangat kuat. Ini membuatnya menjadi semacam kejutan bahwa kayu bakar bertemu dengan pendampingnya. Oleh karena itu, ibu berbaju besi hitam tidak memikirkannya, dan mengunci sinyal frekuensi gelombang pada saat pertama sinyal frekuensi gelombang ini dikeluarkan bersama oleh 5 pasang perang mekanis, seperti Kaisar Shaofeng. Entah itu adalah anugerah dalam kegelapan, atau itu adalah iblis Kaisar Wei, yang merupakan kengerian racun di mulutnya. Dia benar-benar berkata dalam kata-katanya. Singkatnya, inti dari 5 makhluk surgawi, seperti Kaisar Shaofeng, benar-benar merepotkan kali ini. Itu telah difantasikan oleh baju besi hitam tingkat bintang yang telah melampaui kekuatan Qian Kun. Kebetulan mereka berlima sekarang menjadi tubuh serangga perang mekanis. Bahkan jika mereka bertemu dengan kepala baju besi hitam, mereka tidak akan melihat cahaya. Dan kelima orang malang ini sekarang dalam keadaan integrasi mekanis dengan mobil masing-masing. Segala sesuatu yang terjadi pada tubuh perang mekanis akan berubah menjadi perasaan dan kesadaran, dan akan diterima oleh kesadaran elektronik mereka. Dalam kalimat sederhana, itu adalah merasakan hal yang sama. Ini jelas merupakan ritme orang mati. Itu terpana oleh kumbang hitam raksasa yang mengerikan. Bahkan jika itu bukan manusia, tetapi robot, itu harus hidup dalam kemarahan dan mati. Atas semua ini, Kaisar Shaofeng dan 5 orang lainnya masih sama sekali tidak tahu. Meskipun Kaisar berbaju hitam telah menangkap sinyal frekuensi gelombang yang dikirim oleh mereka berlima, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah monster tingkat bintang yang telah melampaui kekuatan Qian Kun yang dahsyat, secara sepihak membutakan kemampuan persepsi mereka, atau tidak sama sekali. Masalahnya adalah sepotong kue. Faktanya, Kaisar berbaju hitam tidak hanya mengaburkan persepsi sinyal frekuensi gelombang mereka, tetapi sekarang sedang dalam masa estrus dan keinginan, dan itu hanyalah rasa lapar dan haus. Setelah mengunci sinyal frekuensi gelombang yang dikirim oleh 5 orang Kaisar Shaofeng, Kaisar berbaju hitam mengorbankan avatar untuk pertama kalinya dan bergegas menuju sumber sinyal gelombang. Ia akan menjemput keponakan mempelai pria malam ini, dan sangat menyukainya. Dalam tahun-tahun ini, sangat jarang untuk menanggapi frekuensi gelombang biologis pacarannya begitu banyak. Sedikit, biarkan ibu baju besi hitam itu menghibur hati. Avatarnya sebenarnya adalah kumbang hitam, tetapi dalam bentuk energi. Itu dipadatkan oleh frekuensi gelombang biologis yang unik untuk kumbang hitam. Bentuk energi baju besi hitam ini tidak terlalu kecil, 5 km, beberapa putaran lebih kecil dari tubuh, kekuatannya terlalu lemah, hanya kehancuran. Bagi Kaisar Baju Besi Hitam, yang kekuatan tubuhnya adalah karakter utama bintang, pemisahan energi lingkungan Qian Kun mungkin bukan masalah besar, tetapi bagi 5 orang Kaisar Shaofeng, itu fatal. Jika di luar, baju besi mekanik berkepala 5 mungkin tidak takut pada kumbang hitam energi, setidaknya ada kemungkinan untuk mengejar. Bagaimanapun, 5 orang seperti Kaisar Shaofeng adalah kekosongan besar ke-12, dengan mobil masing-masing. Setelah integrasi mekanis dari peperangan semacam ini, itu menjadi peperangan mekanis dari peperangan semacam ini. Di bawah 5 musuh, bahkan kekuatan yang perkasa pun mengalami sakit kepala. Tetapi disinilah sumber dari semua kejahatan. Zona penyangga area pusat ditutupi dengan kumbang hitam yang rapat. Itu disebut Lautan Serangga. Di lingkungan ini, 5 orang Kaisar Shaofeng menghadapi Raja Cacing Qian Kun. Saya benar-benar takut untuk melawan. Jika Anda tidak melawan paling banyak, Anda akan dibawa pergi oleh pihak lain, dan selama Anda melawan, Anda pasti akan bertahan di tempat.
Bahkan jika itu diambil, itu adalah krisis, bahkan lebih berbahaya, tetapi setidaknya Anda dapat hidup sedikit lebih lama dan memiliki sedikit lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan cara untuk menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, ketika tubuh sepanjang 5 km dan kumbang hitam energi dengan energi yang kuat dan napas yang kuat menerobos bagian depan lautan serangga dan muncul di depan Kaisar Xiaofeng dan yang lainnya, serangga perang mekanik berkepala 5 tercengang di tempat, sedikit gemetar. Saya tidak berani berteriak, apalagi melarikan diri atau melawan apapun. Cacing hitam raksasa dari kumbang hitam energi menyapu 5 serangga perang mekanik. Penampilan awalnya tampak agak kagum, tetapi segera ada 2 tenda merah yang ganas, yang tampaknya cukup memuaskan untuk saat ini, bukan hanya varietas baru. Dan masih ada 5 kepala. Melihat tubuhnya, tampaknya cukup keras. Jika Anda bergiliran, Anda pada dasarnya dapat memuaskannya. Berpikir seperti ini, kumbang hitam energi segera berteriak. Gelombang biologis yang tak terlihat itu menyimpang dan terbuka, dan sejumlah besar kumbang hitam di kekosongan di sekitar langit bergetar dan menggigil di bawah tekanan alami di balik baju besi hitam. Pada saat ini, itu adalah sifat malas, semua merangkak dalam kehampaan. Secara bertahap, mereka meremas bersama dan mendorong 5 prajurit mekanik, seperti Kaisar Xiaofeng, ke puncak lautan serangga. Kemudian, lautan serangga hitam besar yang dibentuk oleh kumbang hitam yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap mulai menggeliat, saat lautan melambai, mendorong prajurit mekanik berkepala 5 yang tak ada habisnya ke depan, dan sekejap mata adalah ratusan mil. Jauh sekali, di atas lautan serangga, puncak inti dari 5 kelompok surgawi, seperti Kaisar Xiaofeng, ketakutan. Kelima prajurit mekanik itu berkerumun bersama dan bentuk tubuh mereka jelas gemetar. Pada saat yang sama, 5 kaisar-kaisar Xiaofeng meluncurkan komunikasi rahasia melalui sinyal gelombang cacing perang. Ada beberapa, para leluhur, apakah ini benar-benar bengkak? Apa yang terjadi pada kumbang sialan seperti itu? Itu benar-benar menggerakkan seluruh lautan serangga untuk mengirim kita ke pedalaman sumber kejahatan yang dalam. Ini tidak akan menjadi keinginan kembali ke sarang lama dan sembunyikan sebagai makanan. Ayo makan rumput. Orang ini yang tidak memiliki otak panjang, kurasa kita perlu mengingatkan mereka sekarang. Bahan-bahan kita tidak mampu mencerna, bahkan jika kita mengunyahnya, itu diare. Ini salah, hal ini sangat diperlukan. Yang keenam, karena itu diusulkan olehmu, menurutku, tugas yang mulia ini akan diserahkan kepadamu. Minggir, mengapa kamu datang dengan ide dan melaksanakannya? Apakah kalian semua mati? Jangan bersuara, semuanya tidak serumit yang kau kira. Tidakkah kau lihat bahwa kumbang hitam di reruntuhan ini hanyalah bentuk energi? Jelas itu adalah avatar. Pada akhirnya, Kaisar Xiaofeng lah yang menyela keempat elit tingkat tinggi lainnya yang hampir berada di sarang. Kemudian dia tampak berpikir, sambil bergumam, bahkan tubuh mereka semua adalah Raja Kumbang Hitam di tengah hiruk-pikuk dunia. Tampaknya ontologi mereka setidaknya harus menjadi keberadaan kesalahan tingkat bintang. Dikatakan bahwa sumber darah kumbang hitam, Zerg kosmik, adalah sejenis kumbang hitam. Jelas bahwa kumbang hitam ini dikirim oleh cacing hitam di kepala bintang, tetapi apa tujuannya? Kumbang induk, hanya ada suara dengungan. Ketika dia sampai di sini, Kaisar Xiaofeng tiba-tiba memancarkan sinar cahaya di benaknya. Pada saat ini, dia memikirkan sebuah kemungkinan, dan kemudian dia dengan ganas berkata, membunuh 1000 pisau, aku mengerti itu. Sungguh suara dengungan yang aneh. Itu jelas merupakan frekuensi gelombang biologis dari baju besi hitam, monster tua ini sedang birahi, ini adalah sinyal pacaran. Tidak, lepaskan Laozi, Laozi tidak melakukannya, itu mengerikan. Teriakan Kaisar Xiaofeng baru saja jatuh, dan di antara 4 cacing perang mekanis lainnya, mereka segera berjuang, dan seluruh lautan serangga itu memunculkan gelombang hitam dalam sekejap, hei. Ketika suara udara pecah, pita hitam bergoyang dalam kehampaan gelap di celah-celah seukuran kehampaan, dan itu adalah iblis mekanik dengan panjang tubuh sekitar 1 kilometer. Itu adalah iblis mekanik yang mengubah kehidupan Hoshino, dan Yesuan dan Kaisar Wei dari kaisar-kaisar berada di perut tengah nengat mekanik. Kekosongan gelap ini berada di tengah zona penyangga domain pusat sumber jahat. Itu telah berhenti dari inti 5 kelompok surgawi seperti Kaisar Xiaofeng, dan bersama-sama mengeluarkan posisi sinyal gelombang ke depan. Lebih dari 1000 mil. Oleh karena itu,
Yesuan mengeluarkan instruksi baru kepada iblis mekanik untuk menghentikannya, karena bahkan dengan mata telanjang, dia telah melihat bahwa kehampaan di depan agak salah. Sejak memasuki zona penyangga ini, kumbang hitam di kehampaan di sekitar langit telah padat, dan hampir seperti rambut sapi. Bahkan dengan sosok ramping hanya 1 kilometer dari serangga sihir mekanik, hampir mustahil untuk menjamin kecepatan penuh karena kapasitasnya. Tidak banyak kekosongan di celah antara kedua kaki. Namun saat ini, Yesuan melihat sekeliling, dikelilingi oleh celah kekosongan yang besar, hampir tidak ada kumbang hitam, yang sungguh aneh. Namun, karena di zona penyangga ini, mata telanjangnya hanya berjarak 1000 mil, dan area ini jelas merupakan situasi yang sama. Setelah berhenti, Yesuan, setelah memikirkannya, dengan hati-hati membanting ngengat mekanis itu secara tersembunyi menyebarkan gelombang biologis kapal perang. Karena Hoshino adalah benteng kehidupan, frekuensi gelombangnya berbeda dari kapal perang lainnya, dan pengendalian otonomnya lebih tinggi. Oleh karena itu, jika perlu, frekuensi gelombang biologis yang diperluas dapat sepenuhnya mencapai penyembunyian yang lebih besar. Hanya Yesuan yang melakukan ini karena perawatan kebiasaan, tetapi dia segera menemukan bahwa kehati-hatian semacam ini secara tidak sengaja telah mencegahnya dari masalah besar. Dia melihat pemandangan yang mengejutkan dalam pemandangan yang ditangkap oleh gelombang biologis benteng kehidupan Singe. Dalam lingkungan seperti itu, frekuensi gelombang biologis benteng kehidupan Hoshino hanya dapat mencakup kekosongan sejauh 5000 mil, dan tepat di depan ruang imajiner lebih dari 4000 mil, Yesuan sekali lagi melihat sejumlah besar kumbang hitam. Sangat padat, pada tingkat yang lebih besar, telah tersumbat menjadi lautan serangga. Yang mengejutkannya bukanlah lautan serangga hitam, tetapi keberadaan gelombang hitam yang terbentuk di lautan cacing hitam. 5 serangga perang mekanis. Ini jelas merupakan 5 orang Kaisar Cao Feng, tetapi pertemuan dan status quo mereka, tetapi benar-benar tidak bisa berkata-kata. Tidak hanya Yesuan yang melihat mulut besar, Kaisar Iblis di belakangnya, ganas, bahkan lebih kusam warnanya. Cacing perang mekanik berkepala 5, sekarang berjuang, menjerit, menaburkan di lautan hitam serangga yang dibentuk oleh kumbang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Adegan itu pernah kacau hingga ekstrim, dan bahkan lebih ganas hingga ekstrim. Bagaimanapun, Kaisar Cao Feng adalah inti dari kebangsaan Tianji. Budidaya Kaisar Cao Feng telah mencapai tahap tengah dan akhir dari dinasti ke-12. Selain itu, ia telah mengalami integrasi mekanis yang komprehensif dengan benteng pengemudi masing-masing. Perang mekanis tipe 5 km telah membuat kekuatan tempur komprehensif mereka melambung, pada dasarnya sama dengan orang kuat yang dibudidayakan di dunia ke-13. Perang mekanis berkepala 5 semuanya sama. Jika Fei Yesuan memiliki benteng kehidupan, dia tidak dapat bersaing dengannya tanpa menggunakan beberapa kekuatan dan cara yang paling kuat. Kumbang hitam di zona penyangga sumber jahat ini sangat kuat, tetapi mereka pada dasarnya adalah kekuatan lubang hitam. Yang terkuat adalah keberadaan wilayah besar ke-13. Oleh karena itu, pada saat ini, 5 serangga perang mekanis itu ditaburi, dan lautan berbintik hitam di laut itu tiba-tiba menjadi badai berdarah, sabit dan palu dan sejenisnya, dan aku bisa melihat kepala dari waktu ke waktu. Kumbang hitam itu terpotong atau hancur. Kelima orang ini jelas sedang dilarikan. Pada saat ini, kumbang hitam yang luas itu memegang lautan di ujung gelombang dan bergerak ke arah depan, sambil berguling dan berguling, sambil menebas pisau dan menusuk palu, bahkan antimateri meriam cahaya kematian semuanya dimulai. Dari waktu ke waktu, aku dapat melihat bahwa ada kolom cahaya energi antimateri hitam di perut serangga perang mekanis berkepala 5. Pada saat ini, akan ada lubang besar dengan diameter sekitar 2 km di antara serangga di bagian bawah, yang banyak berwarna hitam. Kumbang itu langsung dihancurkan oleh sinar energi meriam cahaya mati antimateri. Sama seperti lautan hitam yang megah, tiba-tiba sebagian besar air laut menghilang. Sangat disayangkan bahwa lautan hitam ini terlalu luas. Membentang lebih dari 1000 mil. Ombaknya sangat bergejolak. Itu hanya sebuah lubang dengan diameter sekitar 2 km. Itu tidak memiliki arti sama sekali. Sebuah gelombang akan mengisi celah itu dan terus berlanjut. Membawa 5 cacing perang mekanis berguling-guling di atas ombak, bergerak menuju kekosongan yang tidak diketahui di depan, bergerak cepat dan terus-menerus. Dalam adegan ini, saya melihat Yesuan dan Canas tertegun. Kelima orang itu jelas telah melakukan semua pemberhentian,
dan lampu mati antimateri yang melepaskan tembakan dari waktu ke waktu adalah bukti bahwa mereka jelas menunggu pengisian ulang selesai, dan segera memulai meriam lampu mati, lalu mendingin, dan periode pendinginan berakhir. Segera, itu adalah tembakan kedua. Meski begitu, tetapi tetap tidak dapat mengubah apapun, telah berada di gelombang laut hitam yang mengerikan, semakin jauh dan jauh. Ya Tuhan, apa yang dilakukan kelima orang itu? Apa yang menyebabkan mereka begitu marah? Wajah Yesuan yang lesu, sambil memanipulasi iblis mekanik dengan hati-hati mengikuti di belakang, bergumam, kumbang hitam ini jelas tidak berdaya, selama mereka tidak secara aktif memprovokasi. Mereka, bahkan dari mereka, di samping, tidak akan ada serangan, tetapi mereka. Sasa, Sadaren, tempat ini semakin buruk dan buruk, ayo kembali. Di belakangnya, suara Canas terdengar lagi, dan dia membawa ruang menangis. Akhirnya, dia mengangkat tangannya ke ujung layar stereo holografik di depannya. Dia menggelengkan wajahnya dan memohon, lihatlah dirimu, sarang ini memiliki kepala yang jelas. Anak-anak, napas di depan kepala. Ibu saya, itulah kekuatan besar dunia ke-15. Itu pasti hanya seorang ibu, lihatlah kelima serangga besar ini. Melihat kita agak terlalu tidak aman. Jika kamu juga terlihat oleh cacing induk, bukankah kamu harus menangkap mereka di sarangnya? Jika kamu tidak perlu melakukan apapun di masa mendatang, tunggu saja kebaikan cacing induk untuk membantu mereka membuat serangga kecil. Ibu, Yesuan tertegun, wajahnya tiba-tiba menjadi aneh, tidak pergi untuk merawat Canus, tetapi segera meluncurkan pencarian di repositori data sistem menelan tubuh. Adapun kondisi pencarian, secara alami adalah induk serangga kumbang hitam. Segera, informasi yang relevan ditemukan dan muncul di benak Yesuan. Informasi ini sangat terperinci, dan menggambarkan karakteristik etnis kumbang hitam, serta arsitektur etnisnya, termasuk induk hitam. Yesuan bahkan berseru ketika dia kehilangan suaranya, bergantung. Ini benar-benar mengerikan. Suara teriakan asli sebenarnya adalah frekuensi gelombang biologis dari induk serangga yang sedang berpacaran. Kalian orang tua, mulut harus dibersihkan dengan racun, sebenarnya aku diberitahu olehmu, aku ingin kembali. Sasa, Sadaren, kau lepaskan aku tidak akan maju, itu terlalu menakutkan. Setelah mendengarkan kata-kata Yesuan, pemimpin Kaisar Wei, Canas, sangat takut sehingga wajahnya menjadi hijau dan hijau. Kali ini tampaknya ironis. Dia meminta Yesuan untuk membiarkannya meninggalkan iblis mekanik. Orang ini menolak untuk maju. Kau yakin? Yesuan juga terdiam. Dia menoleh ke Canas dan menunjuk ke jalan yang diikutinya. Sekarang ini adalah zona penyangga di area pusat sumber kejahatan. Dari sini, pergilah ke tepi area periferal, di kehampaan. Tidak ada aura langit dan bumi, kau harus menjelajahi jalan sepanjang jalan, ratusan ribu mil jauhnya. Apakah kau yakin bisa meninggalkan sumber kejahatan sebelum kekuatan itu? Mendengarkan Yesuan mengatakan bahwa ketika Canuston hancur, dia duduk di lantai ruang perut dan matanya tegak. Di depan, lautan hitam bergelombang serangga telah berangsur-angsur menghilang. Yesuan tidak memperhatikan Canas. Bahkan jika dia memprovokasi iblis mekanik, dia menambahkan sedikit kecepatan dan tetap berada di belakang selama 1000 mil. Ditindaklanjuti, segera setelah itu, akhir zona penyangga sumber kejahatan akan datang, dan ruang gelap di depannya mengungkapkan garis pemisah yang gelap dan gelap. Ini adalah zona penyangga domain pusat, dan sisi lain dari garis pemisah adalah dunia yang lebih gelap. Di sana, itu adalah pedalaman inti dari sumber kejahatan. Lautan hitam serangga di depan dengan cepat melintasi garis pemisah dan memasuki pedalaman inti. Kekosongan di depan 1000 mil itu kosong dan tampaknya sepi. Yesuan mempercepat lagi, menindaklanjuti, dan tidak ragu untuk melintasi garis pemisah, dan akhirnya memasuki pedalaman inti dari sumber kejahatan, tetapi suara sistem yang awalnya diharapkan tidak muncul. Secara umum, jika target misi eksplorasi sistem berada dalam jarak tertentu dan sistem dapat melihatnya, sistem akan segera mengeluarkan perintah, tetapi sekarang tidak ada, hanya target yang tidak berada di sudut ini, Yesuan harus melihat sekeliling. Di depan garis pandang, lautan serangga hitam yang mengamuk masih bergerak. Setelah tiba di sini, suara dengungan di kehampaan bahkan lebih besar, dan ada perasaan sensasi yang menjengkelkan. Tampaknya ada beberapa kebutuhan mendesak. Kosakata itu terlintas di benak Yesuan dan Canas.
Mereka segera membiarkan mereka secara tidak sadar bertukar mata dan kemudian menggigil bersama. Induk serangga ini sebenarnya adalah monster tingkat bintang yang melampaui kekuatan Qiankun. Ye Xuan juga memiliki pengetahuan biksu manusia, kekuatan spiritual orang kuat iblis, dan kesadaran elektronik kehidupan mekanis dan cerdas. Daya persepsi sangat tajam, dan Canus belum menangkap apapun dari suara-suara berdengung ini. Ia telah merasakan aroma Lord yang bertabur bintang. Dalam gumaman itu, Ye Xuan tidak ragu-ragu, bahkan ketika ia memprovokasi iblis mekanik, ia dengan cepat pergi ke arah lain. Hanya bercanda, ini adalah eksentrik tingkat bintang yang berada di luar kekuatan Qiankun, dan peperangan mekanis dari tubuh paduan tidak dilepaskan, apakah itu untuk mencicipi yang segar atau benar-benar lapar sampai batas tertentu. Ada kepastian yang pasti, yaitu, jika Ye Xuan tinggal di sini, begitu ia ditemukan oleh pihak lain, ia harus memiliki cangkir. Jangan melihat ukuran tubuh iblis mekanik itu jauh lebih kecil, mungkin di mata orang lain adalah tipe yang kecil dan imut. Itu benar-benar menyelamatkan nyawa. Bagaimanapun, Kaisar Shaofeng 5 orang tidak hidup saat ini. Bahkan jika mereka tidak mati di bawah ibu berkulit hitam dari bintang utama, hasil akhirnya pasti dilarang, perlahan-lahan bermain dan mencoba melarikan diri. Jangan membuat lelucon. Jadi Ye Xuan tidak perlu menatap mereka lagi. Karena pihak lain tidak dapat melarikan diri, tidak perlu mengingat kehidupan mereka. Orang-orang sekarang dapat menjadi wajah dari baju besi hitam tingkat bintang utama. Hitung mereka juga, bahaya, tidak hemat biaya. Melihat bahwa Ye Xuan tidak gila kali ini, keluar dari brankas, jauh dari bidang bintang baju besi hitam tingkat bintang, ratu-ratu di belakangnya, Canus mengangkat tangannya dan menggosok dahi. Keringat dingin, seluruh orang itu seperti sia-sia, dan sekali lagi duduk di lantai kompartemen perut. Melihat kembali pengalaman di jalan ini, sebelum memasuki bidang berbintang kejahatan, semuanya normal. Setelah memasuki bidang bintang, manusia pasir itu seperti iblis, benar-benar berubah menjadi seseorang. Ini adalah rumor, apa? Benar saja, itu adalah sumber dari semua kejahatan. Tempat hantu ini, jika Laozi bisa hidup, kehidupan ini tidak akan datang lagi. Duduk sendirian di lantai kabin perut, Canus bergumam pada dirinya sendiri. Kali ini benar-benar cukup menakutkan, kumbang hitam bertabur bintang dengan peperangan mekanis, yang benar-benar mutlak. Itu adalah keberadaan tingkat mimpi buruk. Segera, cacing mekanis meninggalkan bidang bintang tempat baju besi hitam itu berada. Secara bertahap, jenis suara dengungan ibu di kehampaan, dari yang kuat dan lemah, akhirnya menghilang sepenuhnya. Sekarang, namun, semuanya tidak terlalu datar. Sebelumnya di daerah tempat ada teriakan menjerit, selain kumbang hitam di kehampaan, jenis binatang berbintang lainnya tidak dapat dilihat, dan mereka semua harus ditakuti. Jika dihancurkan oleh Raja Hitam Bintang Utama, bahkan untuk binatang berbintang, itu benar-benar mengerikan. Tetapi sekarang, dengan teriakan pacaran baju besi hitam, itu tidak lagi tercium, dan beberapa jenis binatang berbintang lainnya secara bertahap muncul di kehampaan. Awalnya hanya satu atau dua, tetapi segera, dengan pendalaman iblis mekanis, jumlah berbagai binatang berbintang di kehampaan juga meningkat. Dari perspektif napas mereka, mereka semua berada di atas wilayah besar ke-13. Diperbaiki, Ye Xuan tidak berani membuat yang kedua. Bagaimanapun, ini adalah pedalaman inti dari sumber kejahatan. Dia mengendalikan iblis mekanis, dengan hati-hati menghindari binatang berbintang ini, dan membuka susunan tersembunyi untuk mencoba menyatukan monster mekanis. Napas, jangan biarkan dirimu terekspos. Segera setelah itu, ada naga berlumuran darah raksasa dengan ukuran tubuh 1000 kaki di depan langit virtual. Atmosfer seluruh tubuh mencapai tahap akhir dunia ke-15, dan itu sangat kuat. Air liur Ye Xuan terlihat keluar, dan mulutnya bergumam pada dirinya sendiri, "Hei, naga berdarah di akhir dinasti Qing, jika hati naga bisa mendapatkan warna merah yang direbus, berapa harganya?" Lesat, "Hei," di kejauhan, masih ada burung phoenix yang berkilau di tengah hiruk-pikuk. Tempat apa ini? Apakah ini anjing seperti anjing? Apakah ini taman belakang tempat seorang pria berdarah tertentu menopang berbagai gunung dan lautan? Bagaimana semua jenis makanan terbaik ada di atas? Paman ini sedang melihatnya dan dia tidak bisa menggerakkannya. Tidak menunggu kata-katanya selesai, Kaisar Iblis di belakangnya telah jatuh dan duduk di tanah lagi. Orang ini ketakutan dan menatap Ye Xuan dengan tatapan tertegun. Pada saat ini,
dia dengan sengaja mengingat dua makanan besar penyanyi dan yang berduka, dan yang di depannya tampaknya lebih lemah dari mereka. Tidak, kembalilah ke sumber semua kejahatan, kamu harus berpisah darinya, keberaniannya terlalu gemuk, dan bahkan ritme kekuatan Qian Kun ingin dimakan.